Halo Shifters, selamat datang kembali di channel Gear Shift. Pada video kali ini, kita akan membahas semua yang perlu kamu ketahui tentang oli motor. Mulai dari fungsinya, jenis-jenisnya, tingkat kekentalannya, hingga kapan sebaiknya mengganti oli motor. Let's go! Oli motor memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga performa mesin motor. Fungsi utama oli adalah melumasi komponen-komponen mesin agar tidak terjadi gesekan yang berlebihan dan mengurangi keausan. Selain itu, oli juga membantu mendinginkan mesin dengan menyerap panas yang dihasilkan. Oli juga berfungsi sebagai pembersih, mengangkat kotoran dan serpihan logam yang muncul akibat gesekan di dalam mesin, serta melindungi komponen mesin dari karat dan korosi. Berikutnya, kita bahas jenis-jenis oli motor. Secara umum, oli motor terbagi menjadi 3 jenis utama: oli mineral, oli semi-sintetis, dan oli sintetis. Oli mineral adalah oli yang dibuat dari minyak bumi dan biasanya lebih murah. Oli semi-sintetis adalah campuran antara oli mineral dan oli sintetis. Oli ini menawarkan keseimbangan antara harga dan performa. Sementara itu, oli sintetis dibuat dari bahan kimia yang dirancang khusus untuk memberikan perlindungan maksimal dan biasanya digunakan pada mesin berperforma tinggi. Sebelum membahas mengenai kekentalan pada oli motor, pada kemasan oli motor seringkali kita temui kode API, SAE, dan JASO. Tulisan ini memiliki arti yang cukup penting untuk memilih oli berdasarkan kebutuhan kendaraan kita. SAE atau Society of Automotive Engineer adalah suatu lembaga internasional yang menetapkan standarisasi kekentalan oli pada kendaraan agar penggunanya tidak merusak mesin kendaraan. Pada kemasan oli akan tertulis kode SAE 10W30, 10W40, atau 20W40, bisa juga 20W50, di mana huruf W yang terletak di belakang angka merupakan singkatan dari winter. Formulasi oli disesuaikan untuk musim dingin dan panas, sehingga saat suhu kendaraan dingin olinya tidak mengental. Oleh karena itu, angka paling depan mengindikasikan tingkat kekentalan oli pada suhu dingin. Kemudian, angka setelah huruf W atau paling belakang adalah tingkat kekentalannya ketika mesin dalam kondisi bekerja atau sudah panas. Di mana semakin besar angkanya, maka semakin kental oli pada kondisinya. Semakin dingin suatu wilayah, maka semakin encer tingkat kekentalannya. Biasanya pada angka 5W35, semakin kecil angka W, maka pelumas akan semakin encer di temperatur dingin. API atau American Petroleum Institute merupakan sebuah kode standar yang menentukan kualitas oli. Pada kemasan oli, kita akan melihat kode oli API dengan 2 tambahan alfabet huruf di belakangnya, misalkan API SN atau API CH. Huruf pertama untuk menentukan jenis kendaraan bensin atau gasolin dilambangkan dengan kode S. Sedangkan mesin diesel menggunakan kode huruf C. Alfabet kedua menjelaskan kualitas terbaru dari oli kendaraan, misalkan API SG dan API SN. API SN merupakan jenis oli yang lebih baru dan biasanya memiliki kualitas lebih baik dibandingkan API SG, karena secara berurutan huruf G muncul terlebih dahulu daripada huruf N. Terakhir ada JASO. JASO ini merupakan singkatan dari Japanese Automotive Standard Association, yaitu lembaga yang bertugas untuk mengecek standar kualitas oli. Kode JASO pada oli biasanya hanya diperuntukkan untuk kendaraan roda 2. Kode JASO biasanya diikuti dengan kode MA atau MB. Keduanya mengacu pada pemakaian yang berbeda. Oli motor dengan kode MA lebih cocok digunakan untuk motor dengan kopling basah seperti bebek dan sport. Fungsi oli JASO MA adalah untuk memberikan gesekan agar kopling tidak slip saat motor dikendarai. Lalu JASO MB adalah oli untuk motor matic alias yang memiliki kopling kering, yang koplingnya tidak terendam oli. Oli JASO MB biasanya digunakan pada motor skutik. Oli jenis ini memiliki daya gesekan yang lebih rendah dibandingkan JASO MA. Lalu tingkat kekentalan oli atau viskositas adalah ukuran dari resistensi aliran oli pada suatu suhu tertentu. Tingkat kekentalannya oli dinyatakan dalam angka-angka seperti 10W40, 20W50, dan sebagainya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Penting untuk memilih viskositas oli yang sesuai rekomendasi dengan pabrik motor kamu agar mesin kamu tetap bekerja secara optimal. Terakhir,
kita bahas kapan harus mengganti oli motor. Secara umum, penggantian oli dilakukan setiap 2000 hingga 3000 km untuk oli mineral dan setiap 5000 hingga 6000 km untuk oli sintetis. Namun, selalu cek buku manual motor kamu untuk mengetahui rekomendasi yang tepat. Untuk memeriksa level oli, gunakan dipstick atau jendela pengukur oli pada mesin. Jika oli terlihat kotor atau levelnya terlalu rendah, itu tandanya sudah saatnya untuk mengganti oli. Dan itulah penjelasan singkat tentang fungsi, jenis oli motor, tingkat kekentalan, dan kapan harus menggantinya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu semua. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk mendapatkan tips dan trik motor lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Let's gear up and ride on!